Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mulai saja karena waktu kita sudah jalan. Mari saya ajak kita sekalian masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan bukakan. Kami sungguh bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan ungkap, sehingga kami boleh mengerti kebenaran Tuhan, dan kami boleh mengerti dari apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab suci ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak John yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Berkati setiap kami, berkati dengan pergumulan dan kesulitan kami masing-masing. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Ini adalah seri yang kedua untuk mengenai seri LGBT. Dan ya, kita akan, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, kita memasuki seri LGBT karena kita melihat perkembangan bagaimana kelompok-kelompok ini sudah begitu marak ya. Nah, kalau saudara sekarang ke bioskop, sekarang ada lagi film Barbie, ya. Barbie, message utamanya adalah dari feminisme ya, feminisme, dan ada bumbu-bumbu juga mengenai dari kelompok ini. Jadi ini memang agenda mereka, di mana mereka menekankan bahwa laki-laki itu hanya pikirannya fun aja, nggak kerja gitu ya. Jadi semuanya itu yang kerja, semua perempuan, yang segalanya perempuan. Dan salah satu pemerannya itu juga transgender ya. Salah satu pemainnya itu adalah transgender. Nah, mereka memasuki dalam hampir semua bidang, saudara, termasuk bidang kerohanian, bidang teologi, dan tidak sedikit sekarang hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai pro. Dan memang bagaimana sepak terjangnya, malam hari ini kita akan dilayani oleh Pak John. Pak John ini adalah memang dia mahasiswa STT John Calvin semester 7 sekarang, tetapi beliau mendalami dan melakukan pelayanan yang berkaitan dengan LGBT itu sudah cukup lama ya, sudah belasan tahun lah ya. Jadi ini bukan hal yang baru, dan beliau sangat dipakai Tuhan cukup luar biasa di dalam hal ini. Nah, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi, dilayani, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Oke. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Proses. Ya, tadi saya mau melanjutkan sedikit informasi yang Pak Sun sampaikan ya. 2 minggu lalu, kalau nggak salah, 3 minggu yang lalu saya masuk di FYP saya itu Miss Universe Belanda, juara satunya itu trans, juara duanya itu perempuan asli, gitu. Jadi Anda bisa bayangkan message ini keras sekali, mau menyampaikan bahwa LGBT itu dengan segala manifestasinya mereka itu sudah mendominasi berbagai kehidupan yang ada di dunia. Oke, itu sedikit informasi yang mau saya sampaikan. Nah, saudara-saudara, saya yakin masih banyak orang yang belum kenal saya. Memang tadi Pak Sun ada sedikit memberikan latar belakang pelayanan saya. Sekarang ini saya jadi guru sekolah minggu di GRI Denpasar. Saya menjadi guru sekolah minggu itu sejak tahun 91, dan saya memenuhi panggilan saya untuk pelayanan batita. Batita ya, saudara-saudara. Batita itu di bawah 3 tahun, kurang lebih 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Ya, saya menyadari panggilan saya di dalam pelayanan anak-anak batita.
Kenapa saya sampai masuk di dalam pelayanan itu nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Kemudian ya of course saya juga mahasiswa STT Johannes Calvin ya, ini pinky kampus saya ya, kampus yang saya cintai. Saya semester 7. Sekarang saya melayani, bukan saya melayani. Saya PPL di salah satu sekolah. Uniknya, saudara-saudara, sebelum kita PPL, saya berbicara dengan satu mahasiswa, teman saya. Sekarang dia ada PPL di Kalimantan. Dia itu menjadi something like guru pembantu di sekolah di TK itu. Dia cerita ke saya bahwa ada peraturan tidak tertulis bahwa yang menjadi guru TK itu nggak boleh laki-laki, gitu ya. Katanya ada peraturan tertulis. Nah, ini bahaya banget, saudara-saudara. Kenapa? Karena pembentukan karakter anak itu dimulai sejak golden age, ya, usia 1 sampai 5 tahun. Nah, anak-anak TK masuk di dalam wilayah golden age itu. Jadi kalau tidak ada guru laki-laki di situ, di dalam pembentukan karakter mereka, maka jangan heran kalau anak-anak cowok kita sangat feminim. Ya, mungkin bukan tampilannya yang feminim, tetapi cara berpikir mereka, ketahanan mental mereka, itu akan terbentuk seperti perempuan. Kenapa? Dari TK, saya mengajar di salah satu sekolah yang gurunya kurang lebih 15 dan guru laki-laki itu cuma ada 3 plus saya jadi 4 gitu ya. Jadi bayangkan ya saudara-saudara, anak-anak dibentuk dari TK dari kecil. Belum lagi kalau kita bicara di rumah ya, di rumah kan mereka dipegang siapa? Mbak kan? Iya kan? Suster kan? Gitu loh. Jadi anak-anak itu dari kecil ya, kemudian TK, kemudian SD, itu mereka dipengaruhi oleh figur perempuan. Ya. Nah, saudara-saudara, saya juga pernah menjadi narasumber itu Dry Within, sama-sama saya tandem sama pelayanan sama Sun di pelayanan garam, dan seminar kita ini sampai ke Sulawesi ya Pak Sun, ya saya lupa itu di Palopo atau di Bone, nggak salah. Nah, saya juga menerjemahkan buku yang diterbitkan oleh Perkantas Amerika, buku kecil, itu namanya Ketergantungan Emosi. Ya, jadi kalau saudara-saudara mendengar penjelasan Pak Sun kemarin, waktu ada orang yang punya masalah dengan kebutuhan untuk dikasihi, waktu mereka bersama-sama terus karena dia merasa teman saya ini mendengarkan saya, memperhatikan saya, dan sebagainya. Nah, maka lambat laun akan terjadi seperti ketergantungan emosional. Nah, itulah yang bisa mengarahkan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang normal bisa jatuh di dalam praktek-praktek LGBT. Ya, nah saya juga adalah rekan pelayanan di Pancaran Anugerah. Pancaran Anugerah itu seperti yang tadi Pak Sun bilang, saya dari tahun 2005 saya melayani di Pancaran Anugerah. Pancaran Anugerah itu afiliasi dari Living Water International yang ada di Amerika. Nah, saya melayani di Pancaran Anugerah itu sebagai asisten misionarisnya waktu itu. Saya memberikan, saya juga sebagai mentor, saya juga sebagai penerjemah dari apa itu namanya, buku-buku mereka. Saya sampai dikirim ke beberapa negara untuk mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh mereka. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa panggilan saya bukan kuratif, saudara-saudara. Ya, panggilan saya adalah preventif. Saya tidak merasa dipanggil Tuhan untuk memperbaiki orang yang sudah rusak, gitu ya. Ini quote to quote ya, saya pakai kata itu ya. Tapi saya merasa yakin banget, dan saya sudah jalani ini 12 tahun, saya dipanggil Tuhan untuk preventif. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi. Bayangkan ya saudara-saudara, anak-anak dari mereka lahir ya diasuh oleh perempuan ya, entah itu mbak atau suster atau apa, kemudian mereka sekolah di TK dengan guru perempuan semuanya.
di SD mereka juga belajar dengan guru-guru perempuan pada umumnya, maka ini sedikit banyaknya seperti yang saya bilang tadi akan mempengaruhi pola pikir mereka, karakter mereka, daya juang mereka seperti perempuan. Ya, itu yang terjadi. Nah, saya juga masih pengurus pelayanan garam, bukan begitu, Pak Sun? Oh, begitu. Oke, saya rasa cukup ya perkenalannya ya. Nah, baik saudara-saudara, saya mau cerita. Karena saya sudah lama tidak terlalu fokus dengan pancaran anugerah, ya, karena mereka itu sudah besar, sudah ada beberapa cabang. Jadi saya fokus ke sekolah minggu ya, pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak-anak gitu loh. Nah, Natal tahun 2001 kita kan pulang ya, yang mahasiswa STTJC itu karena kita libur panjang, jadi saya pulang. Saya pulang ke Makassar dalam rangka Natal. Ya saya pulang ya. Nah, karena banyak waktu yang luang, ya saudara-saudara, akhirnya saya mulai main TikTok. Saya mulai pakai TikTok gitu kan, karena tidak ada kerjaan ya di rumah gitu kan. Saya mulai pakai TikTok ya. Nah, waktu pertama-tama saya pakai TikTok, saya melihat ini saya rasa saya bisa sebutkan nama karena ini toh juga sudah beredar di mana-mana. Artis sinetron yang namanya Yesaya Abraham sama Pangestu siapa gitu saya lupa. Ya, Yesaya sama Pange. Nah, ini mereka dikondisikan sebagai seorang couple, satu couple ya, Yesaya dan Pange ini dikondisikan sebagai satu couple ya. Nah, saya kemudian penasaran, benar nggak mereka ini seperti couple ya? Nah, saya ikutin cari dan saya juga cukup kaget ya karena ternyata mereka begitu berani menampilkan kemesraan mereka. Ya, ingat ya, TikTok ini kan media sosial kan, iya kan? Nah, di sini saya berpikir bahwa ini pengaruh sudah besar sekali masuk ke Indonesia. Nah, ya walaupun mungkin sangat mungkin itu cuma gimmick supaya sinetron mereka ratingnya bisa naik gitu kan. Tetapi kalau kalian ikutin ya itu sangat tidak pantas ya, saling pangku, saling peluk dan sebagainya. Nah, setelah Yesaya Abraham dan Pange itu, saya ngikutin jebolan MasterChef Indonesia, Victor dan siapa satunya? Alden, Victor dan Alden, ya. Saya ngikutin dan saya kaget sekali ya. Kenapa? Karena kalau lihat komentarnya di bawah, itu dia memang seperti sengaja dipasangkan oleh netizen Indonesia. Nah, berarti kesimpulan saya, hal-hal seperti ini sudah biasa. Hal-hal seperti ini malah didorong oleh masyarakat pada umumnya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, saya berpikir waktu diajak sama Pak Sundoro untuk bisa berbagian di dalam kelas pengajaran iman ini, saya berpikir saya akan berbagian karena ini kesempatan buat saya untuk membuka wawasan kita semua bahwa ada satu kekuatan yang dahsyat sekali yang kalau kita tidak hati-hati ini akan mewabah sampai ke rumah Anda masing-masing. Ya, by the way, tanpa kita sadar, kita sudah masuk loh di dalam pengaruh mereka. Contohnya apa? Kalau kita bilang cepat, biasanya pakai bahasa gaul itu apa? Capcay, ya kan? Capcay ya. Kita mungkin nggak sadar bahwa itu bahasa salon, itu bahasa selebriti, gitu. Dan ada banyak banget bahasa-bahasa mereka yang tanpa kita sadar sudah kita gunakan. Means berarti kita sudah ada di dalam gerakan ini tanpa kita sadar. Ya, makanya saya sangat terbeban untuk membawakan presentasi ini dengan 3 tujuan.
Pertama, saya akan membuka wawasan kita bagaimana gerakan ini benar-benar bukan cuma gaya hidup, bukan cuma tren, bukan cuma iseng-iseng, enggak. Ini gerakan yang besar sekali, saudara-saudara. Ya, besar bukan di dalam skala, ya, tetapi di dalam pengaruhnya. Ya, itu pertama. Saya harap kita punya wawasan yang sedikit lebar, sedikit luas tentang gerakan ini. Yang kedua, saya terbeban juga dengan teman-teman mahasiswa teologi, ya. Kita harus belajar banyak tentang ini, ya. Kita harus mempersiapkan diri, mempelajari sehingga kita punya cukup pengetahuan yang memadai, ditambah dengan hikmat ilahi untuk bisa saudara-saudara berfungsi sebagai lokal penghambat lokal dari gerakan ini, ya. 5 tahun ke depan kita semua jadi, ya saya sih enggak ya, kan saya jadi guru. Ada beberapa di antara Anda jadi hamba Tuhan, ya. Nah, pasti 5 tahun ke depan tantangan dari gerakan ini akan semakin masif, akan semakin terstruktur, akan semakin besar sekali, dan mau nggak mau Anda harus punya pengetahuan yang memadai tentang gerakan ini, dan Anda harus memperlengkapi diri dengan hikmat ilahi untuk bisa menolong jemaat Anda apabila mereka bergumul. Dan dipastikan akan sangat banyak, ya. Gerakan ini masuk ke Asia setelah mereka sukses di Filipina. Ya, saudara-saudara. Nah, Filipina itu adalah negara Katolik. Ya. Di Amerika mereka juga berhasil di Brasil. Dan Brasil itu adalah negara Katolik. Nah, setelah Filipina, ya, mereka mencecar Indonesia. Ya. Saya surprise juga kemarin karena saya dapat artikel bahwa di China itu gerakan ini malah dibatasi loh. Jadi ada perkumpulan mereka yang cukup besar juga itu ditutup oleh pemerintah China. Ya. Nah, saya membandingkan ini, ya, negara Kristen kok lemah, sedangkan negara komunis cukup kuat untuk hal ini. Ya. Nah, ini sedikit wawasan, ya, untuk teman-teman ketahui. Kemudian saya harap sih di sini juga ada orang-orang tua baru, ya, yang mendengar PIK ini, menonton PIK ini, ada orang-orang tua muda, ya. Anda bertanggung jawab untuk anak-anak Anda, gitu kan. Anda harus tahu gerakan ini supaya Anda tidak segampang yang terjadi sekarang membiarkan anak-anak Anda dengan attitude keperempuanan mereka, karena itu menjadi gejala awal yang sangat berbahaya, teman-teman. Oke, saya rasa itu tujuan yang akan kita sama-sama capai dalam presentasi ini. Nah, kita akan mendengar kita akan melihat satu tayangan. From Kuala Lumpur, see you later. You know what? We can't let the kids down because they're not the government. I've done this before. I've gone to a country where it's fucking, I don't know what the fuck it is. Ridiculous. Fucking ridiculous. To tell people what they can do with that. And if you want to invite me here to do a show, you can. Oke, nah, ada yang mengikuti ini, grup band 1975, 1975, ya, ada yang ngikutin? Nah, ceritanya seperti ini, saudara-saudara. Mereka memang adalah pendukung LGBT,
Ya. Nah, kemarin mereka bulan Juli tanggal 23 mereka konser di Malaysia. Malaysia adalah negara Muslim dan anti LGBT. Tetapi mereka bisa konser di sana. Nah, serunya adalah ketika mereka konser, satu, mereka menghina peraturan negara Malaysia. Ya. Kemudian mereka memprovokator dan diakhiri dengan mereka ciuman antara vokalisnya sama gitarisnya, ya, laki-laki sama laki-laki. Nah, saudara, kalau saudara lihat tayangan ini, maka yang pertama yang saudara pasti harus pikirkan adalah dia begitu berani menghina peraturan negara tempat dia konser, gitu, ya. Terus dia berani melakukan adegan ciuman sesama jenis, ya, di tempat terbuka di negara yang anti LGBT dengan peraturan-peraturan mereka, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok mereka berani ya? Kira-kira apa yang mendorong mereka? Apa yang ngedrive mereka sampai mereka berani? Nah, saudara-saudara, perlu Anda ketahui, setelah mereka di-ban di Malaysia, mereka tuh harus konser di Indonesia dan harus konser di Taiwan. Tetapi ini semua dibatalkan. Nah, bayangkan betapa besar kerugian panitia atas cancellation ini, ya. Tetapi jauh di belakang itu yang perlu kita pikirkan adalah sekali lagi, kok mereka berani ya? Kok mereka berani rugi ya? Kok mereka berani melakukan semua itu di negara yang anti LGBT? Nah, saudara-saudara, itu ciri-ciri gerakan. Gerakan ketika ada orang yang berani menyerukan value mereka, nilai yang mereka pegang, entah dimanapun itu, dan melawan apapun itu gerakan. Ciri-ciri kedua gerakan adalah ketika ada orang, pribadi atau sekelompok orang yang berani membayar harga semahal apapun harga itu, ya, sekali lagi itu gerakan. Ya. Jadi dari tayangan ini kita bisa melihat, ya, betapa gerakan ini sudah apa ya? Dalam satu jurnal yang saya baca, dia menyebutkan, saya lupa namanya, tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa ini adalah gerakan. Nah, saudara-saudara, tadi saya kasih contoh bagaimana 1975 ya bisa melakukan satu gebrakan yang sebenarnya mewakili golongan mereka di dalam satu gerakan yang mereka lakukan. Tetapi saudara-saudara juga perlu pikirkan, karena ini akademis, saya membaca dari banyak referensi, baik itu jurnal maupun artikel, bahwa dari sekian banyak perbuatan atau apapun yang mereka lakukan, itu bermuara kepada keinginan besar untuk mereka dapat perangkat hukum yang bisa membantu mereka memperjuangkan keberadaan mereka, eksistensi mereka. Sehingga mereka bisa disebut legal. Ya. Nah, saudara-saudara, waktu mereka dianggap legal dengan undang-undang, maka eksistensi mereka atau keberadaan mereka serta segala yang dilakukan oleh mereka pasti dianggap legal dan dilindungi undang-undang. Betul ya? Nah, ketika sesuatu dianggap legal dan dilindungi oleh undang-undang, nah, waktu ada oposisi, waktu ada serangan kepada gerakan itu, maka saudara harus berhadapan dengan hukum. Konsekuensinya seperti itu. Nah, ini yang mereka perjuangkan. Nanti saya pikir Alex akan berbicara banyak tentang itu ya, karena akan bicara tentang propaganda hukum dan politik dan sebagainya. Nah, itu yang mereka perjuangkan, saudara-saudara. Tetapi untuk mendapatkan ini, mereka harus melalui beberapa syarat, prasyarat. Prasyarat yang pertama adalah jumlah mereka harus signifikan secara statistik. Kalau kita
mencari data statistik tentang jumlah LGBT di seluruh dunia, maka kita akan dapati data yang varian, yang macam-macam ya. Ada yang menyebutkan sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Tetapi yang pasti adalah setiap tahun itu jumlahnya naik. Setiap tahun jumlahnya naik. Apalagi didukung dengan keberadaan informasi dan teknologi yang semakin luas, semakin lebar, sehingga orang-orang yang tadinya sembunyi juga bisa menampakkan diri mereka, gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka harus disebut sebagai komunitas secara untuk memenuhi prasyarat populasi. Ya. Nah, saudara-saudara, ciri-ciri populasi adalah sekelompok orang yang melakukan hal yang sama di dalam satu wilayah. Ya. Nah, jumlah mereka itu bagi beberapa dari jurnal yang saya baca itu belum signifikan. Nah, tetapi fakta bahwa mereka semakin naik itu harus menjadi concern kita. Nah, ada masalah dengan populasi mereka. Populasi mereka tidak bisa bertambah dengan kelahiran. Betul ya? Karena kan cowok sama cowok, cewek sama cewek, nggak bisa. Mereka nggak bisa, populasi mereka tidak bisa bertambah dengan kelahiran. Ya, walaupun ada adopsi ya, tapi kan tetap ya, adopsi anak itu dilahirkan dari hetero, iya kan? Gitu loh. Nah, populasi mereka tidak bisa bertambah dengan cara melahirkan, maka satu-satunya cara untuk menambah populasi mereka adalah pengaruh. Ini bahayanya. Mereka tidak akan mungkin bertambah secara populasi, ya, secara kelahiran, karena itu tidak dimungkinkan. Tetapi ya sekali lagi, mereka pakai pengaruh yang besar sekali untuk menambah populasi ini. Nah, prasyarat yang ketiga itu menurut saya itu sudah mereka penuhi ya, karena dalam banyak jurnal juga LGBT itu bukan lagi kesehatan mental, ya tidak dianggap sebagai penyakit mental, ya itu bisa diperdebatkan dan bukan ranah kita di sini untuk memperdebatkan itu. Oke, jadi key point yang pertama yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa gerakan ini, penyebaran daripada gerakan ini adalah melalui pengaruh, ya pengaruh. Makanya untuk membendung gerakan ini, saudara juga harus pakai pengaruh yang kuat. Ya, oke. Lanjut. Is it okay to be gay? Yes. God created gay people. God loves gay people. God wants gay people to be in a loving relationship, blessed by the sacrament of marriage, intimate in body, mind, and soul, creating strong family units and raising their children, supported by their families, friends, and community. Is it okay to be gay? Yes. Oke, salah satu pengaruh yang besar dari gerakan mereka di gereja adalah adanya teologi yang mendukung. Ya, nah teologi yang mendukung itu tidak sembunyi-sembunyi loh, saudara-saudara. Mereka seperti ini. Mereka mengajarkan pengaruh itu secara teologi. Ya, makanya saya memberikan judul ini adalah gerakan sekte seks baru, karena ini menjadi satu sekte baru, ya, di mana firman Tuhan disuit sedemikian rupa, dialihkan sedemikian rupa, sehingga jauh dari kebenaran, tetapi mereka dengan percaya diri menyebarkan teologi itu. Dan sekali lagi ya saudara-saudara, pengaruh itu besar sekali. Ya, LGBT bisa disebutkan sekte karena yang tadi kita lihat ya, ada indoktrinisasi di dalamnya yang mengatakan bahwa Tuhan mendukung gay dan sebagainya. Ya, doktrin mereka penetrasi, mereka terobos
ya, nggak malu-malu saudara-saudara, ya, dan nggak pandang bulu saudara-saudara, mau di mana, dan dia betul-betul ya, tidak ada tekanan ya di dalam menyampaikan itu ya, dengan senyum, ya. Kalau saudara perhatikan juga tekanan intonasi kata-katanya, ya, begitu confidence. Oke, nah lanjut. Nah, saudara-saudara, kekuatan gerakan ini masuk melalui promosi media media yang lekat dengan keseharian kita ya. Dia masuk melalui FB, masuk melalui Instagram, masuk melalui TikTok dan sebagainya. Dan ini ya anak-anak umur 2 tahun. Ada yang mungkin 2 tahun, 1 tahun sudah pakai handphone ya, sudah bisa buka IG, sudah buka TikTok, sudah bisa FB dan sebagainya. Kemudian donasi perusahaan-perusahaan besar dunia terhadap kaum LGBT juga menjadikan gerakan ini semakin masif dan seolah-olah terstruktur. Nanti di bagian akhir saya akan memperlihatkan, walaupun saya tidak bisa menjelaskan itu secara detail, ada banyak miliarder dunia yang mereka memang mengkhususkan kekayaan mereka untuk membiayai gerakan dari LGBT ini, ya. Nah, kemudian peran public figure dan influencer juga menambah kuatnya dukungan gerakan ini. Ya, saudara-saudara, sekarang kan bukan kalau content creator itu namanya apa? Ya, influencer ya. Kenapa? Karena dari tayangan yang mereka tayangkan, dari konten yang mereka tayangkan, mereka berharap mereka bisa mempengaruhi, ya. Nah, ada banyak public figure dan KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia, itu juga mensinyalir ada beberapa konten yang memang itu sengaja dibuat untuk mendukung LGBT, ya. Belum lagi dukungan tradisi budaya lokal. Saya juga baru lihat, mungkin teman-teman di Bone nanti bisa lebih pelajari ya. Di Bone itu ada satu tradisi di mana para waria yang menjadi penghias pengantin itu sangat dihormati, sangat direspek oleh orang-orang Bugis yang ada di Bone. Ya. Nah, ini pengaruh-pengaruh di dalam tradisi budaya. Kemudian celah-celah lain yang lekat dengan kehidupan keluarga, nanti saya akan tampilkan ya. Fashion, ya, busana. Saudara, sekarang tema fashion itu adalah fashion has no gender. Ya. Busana itu tidak punya gender. Ya, saya bisa pakai rok kalau saya mau, saya bisa make up, saya bisa pakai high heel, ya, karena fashion memang has no gender menurut mereka, ya. Kemudian sport, ya, pencinta sepak bola. Apakah Anda tahu ada banyak klub-klub besar di dunia, Liga Inggris, Liga Prancis, itu adalah pendukung LGBT, ya. Kalau Anda ngikutin kuatnya tarik-menarik waktu Piala Dunia di Qatar, ya, itu juga memberikan sedikit indikasi bagaimana kekuatan LGBT itu bisa begitu kuat, ya. Bersyukur ya Real Madrid ya dukung ya. Ya, siapa Barcelona dukung loh. Oke, kemudian melalui pendidikan. Ya, baru saja ada yang ikuti podcastnya Daniel Mananta, ya kan? Ya, di salah satu sekolah internasional di Jakarta sekarang sudah memiliki 3 toilet, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan, dan satu untuk netral, ya. Oke. Nah, kemudian masuk juga di dalam dunia spiritualitas, masuk di dalam gereja dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita lihat satu tayangan ini. Saya harap teman-teman, oke, ini bisa ditayangkan dulu. Silakan.
saudara-saudara, kalau lihat produknya Unilever, ya itu hampir semua ya, benar-benar hampir semua kebutuhan hidup kita itu di cover oleh Unilever. Ya, saya waktu dikirimkan video ini, saya berpikir lah, kita mau kemana dong? Karena semua kehidupan kita sekarang udah dikuasai oleh LGBT. Oke, video selanjutnya, klip selanjutnya ini siapa namanya, Oscar Lawalata itu diwawancarai di Kick Andy. Saudara-saudara yang tidak kenal Oscar Lawalata adalah salah satu waktu zamannya akhir tahun 90-an, masuk ya, saya rasa masih 2000-an, saya pernah ketemu di Conrad. Dia adalah salah satu desainer terbesar di Indonesia. Dia pernah menang di salah satu kompetisi desain dunia. Nah, sekarang dia sudah operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Ya. Nah, saya akan menampilkan tayangannya. Mudah-mudahan bisa ada suaranya. Saudara perhatikan ya, kata demi kata. Saya tidak ngambil klip yang Oscar Lawalata, tetapi saya ngambil klip ketika segmennya Regi Lawalata. Regi Lawalata juga adalah ibunya, adalah pemain sinetron terkenal pada zamannya. Nah, saya minta teman-teman memperhatikan kalimat demi kalimat dari Regi Lawalata. Nah, pada suatu saat dia juga bertanya, kenapa aku berbeda sama Mario? Makan sama, tinggal sama, kasih sayang sama. Ini sulit sekali untuk saya jawab. Nah, 3 pertanyaan ini saya bawa dalam doa. Saya minta selalu ke Tuhan, berikan satu jawaban yang saya juga bisa mengerti dan dia juga bisa mengerti. Saya berharap setiap pertanyaan atau jawaban itu menjadi kita berdua ini bisa saling mengerti gitu. Kalau tidak kan, kalau saya hanya menyenangkan hati dia saja, tapi saya sendiri masih dengan pergumulan saya sendiri gitu. Ini bagaimana ya gitu. Terus saya sebagai orang tua juga, apakah dosa ini? Apakah saya sebagai orang tua bagaimana? Biarpun saya tahu bahwa setiap manusia punya dosanya sendiri, perbuatannya sendiri, ya dosanya sendiri gitu. Tapi apakah ini? Nah, mulai biasalah saya sebagai orang tua mundur ke belakang karena terlalu lama single mom, 20 years saya menjadi single mom. Jadinya saya pikir apakah ini ada pengaruh juga? Tapi kenapa Mario? Enggak, jadinya Mario ini sebagai perbandingan saya selalu gitu. Jadinya, tapi lama-lama saya mulai berpikir gitu, pelan-pelan saya coba menjadi Asya. Saya mencoba menjadi dia. Setiap pertanyaan atau dia menceritakan sesuatu, pada saat saya bicara selalu no, selalu tidak. Tapi di balik itu saya mulai berpikir, kalau dia punya perasaan begini gitu, bagaimana ya bisa membuat dia bahagia? Gitu. Ya kadang-kadang saya tanya, arti kebahagiaan buat kamu apa? Cinta buat kamu apa? Karena kan dia tidak seperti adiknya kan. Dia di rumah lebih banyak, temannya cuman segelintir teman-teman dekat selalu gitu. Karena saya tahu, makanya saya selalu di belakang dia. Karena saya tahu bahwa dia ini perlu, tapi bukan saya support. Tapi perlu pendampingan karena yaitu kefemininnya, setiap kita masuk kemana aja semua orang balik gitu. Itu aja buat saya juga, penderitaan dia tuh bisa saya rasakan gitu. Aduh, kalau saya jadi dia, mau makan aja dilihat orang, melangkah dilihat orang. Makanya itu yang selalu kalau ngobrol itu yang selalu saya besarkan hatinya terus dengan cara saya, dengan ilmu yang keibuan saya saja, tapi tidak bisa bertanya kemana-mana juga gitu. Nah, setelah dia bilang gelap, saya tidak jawab, tapi saya bicara dengan Mario. Apa yang disampaikan ke Mario? Nah, saya bilang, Mario, kalau sampai terjadi kegelapan ini, berarti kebahagiaan mama hilang gitu. Saya pengen anak saya dua-dua ini berbahagia gitu ya, apapun itu gitu. Akhirnya Mario bilang begini. Mungkin Mario, dia sudah ngobrol mungkin sering dengan Mario gitu. Mario bilang gini,
Mom, you always tell us gitu. Your happiness is my happiness. Saya mulai berpikir bahwa kebahagiaannya Asya itu adalah kebahagiaan saya. Saya sebagai ibu atau sebagai orang tua tidak boleh egois. Saya sudah tidak keras lagi, tapi saya tidak mengiyakan. Saya tidak pernah kata mengiyakan. Mungkin kalau masih ingat dia, saya tidak mengiyakan, tapi saya selalu memberikan jawaban-jawaban yang secara halus saya menolak sebenarnya. Sampai di situ, apakah sudah ada penerimaan atau penyangkalan masih? Saya menyangkal enggak. Saya tidak pernah menyangkal atau merasa, duh kenapa ya saya punya anak kok. Enggak, itu semua saya tanyakan ke Tuhan. Itu yang saya selalu bilang, Tuhan berikan anak seperti ini, tapi tolong dong juga berikan saya jawaban gitu. Harus bagaimana dengan anak ini gitu. Nah lama-lama semakin dia dewasa, kita mulai sering ngobrol, dia juga sudah mulai mungkin yang dia bilang tadi bahwa dia pergi ke fisiater, psikolog, tes hormon dan segala macam. Saya tidak tahu yang itu dia lakukan selama 3 tahun. Itu totally saya nggak tahu. Nah dia bercerita semua itu setelah saya dengan Mario bilang okay, you can do what you want, but we still love you. That's it. Itu. We still love you. Itu kata kunci ya. Ya. Setelah Oke, teman-teman, kalau kita melihat tayangan ini secara humanis, ya, ini akan sangat menggugah ya, bagaimana seorang ibu mendukung anaknya dengan, ya katakanlah, bukan dalam kondisi seperti Oscar Lawalata gitu kan, tetapi ini sentuhannya humanis banget gitu ya. Nah, ada satu message yang sangat bahaya sekali ya, yang perlu kita semua perhatikan. Di dalam pergumulannya, kalau sudah perhatikan ya, kan seolah-olah mereka spiritual ya, mereka berdoa, mereka tanya-tanya kepada Tuhan dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi hati-hati ya, ada satu pernyataan yang sangat bahaya. Reiki bilang begini, my happiness is your happiness. Artinya, kebahagiaannya Asa menjadi perempuan dari laki-laki adalah kebahagiaan. Hati-hati ya, saudara-saudara. Ya, ini message sangat kuat. Mau bilang apa? Mau bilang begini, ibu-ibu, ya, saya ngalamin loh pergumulan ini. Tapi kalau itu membuat anakmu bahagia dan kau bahagia, silahkan. Message itu kuat sekali loh. Ya, cuman kan kita nggak peka gitu ya. Kita kurang peka. Oke. Satu klip lagi. Saya nggak tahu kalian pernah lihat ini nggak? Perkenalkan, nama saya Markus Maluuran, tapi saya lebih sukanya itu disapa dengan nama saya Jessica Aurelia. Profesi saya sehari-hari adalah saya sebagai seorang guru ASN. Saya tidak mengajarkan kepribadian saya kepada mereka. Yang saya ajarkan ada ilmu pengetahuan. Cara tumbuhan berkembang biak yaitu apa dan apa sama-sama. Bagi saya melihatnya bahwa dia juga adalah seorang manusia. Pak Markus, suatu saat engkau akan memimpin sekolah ini. Sebenarnya sih, saya ingin sekali label transpuan atau transgender diberikan kepada saya. Jangan sampai panggil saya Pak. Oke, nah dari beberapa tayangan ini saya harap kita teman-teman bisa melihat ya betapa gencarnya gerakan ini ya. Oke, mari kita lanjut ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa dapat wawasannya. Mari kita melihat. Saya akan memberikan dalam waktu yang singkat. Saya akan memberikan beberapa. Ini yang saya bilang tadi ya. Ini dari Nicholas Kurniawan, seorang pendeta di GKI di Malang. Dia sahabat saya. Waktu dia membagikan ini, dia bilang begini.
Saya ambil jadi sebagai quote. Di balik segala gerakan yang masif, pasti ada pendanaan yang intensif. Mamon bisa saja dipakai untuk yang baik, tapi juga bisa memakai pemiliknya untuk mewujudkan yang buruk. Waktu saya dengar ini, saya baru sadar, gila, ada mamon di belakangnya. Ya, ada mamon di belakang gerakan ini. Sehingga gerakan ini bisa besar dan gerakan ini bisa masif. Oke, nah, teman-teman, saya akan memberikan sedikit prinsip ya, karena tadi saya berharap seminar ini dihadiri oleh orang-orang tua baru dan calon-calon hamba Tuhan baru. Saya membaca buku Seks and Uang, Paul Tripp, ya, Paul Tripp. Dia memberikan pengertian seks, ya. Nah, saya ngambil beberapa. Ini saya nggak ngambil semua. Menurut Paul Tripp, ya, pengertian seks itu ada dua. Seks dalam pengertian yang luas dan seks dalam pengertian yang sempit. Nah, seks dalam pengertian yang luas adalah bagaimana melalui seks itu kehidupan ini dirancang dan apa tujuannya. Kemudian yang sempit, seks menyeleweng dari tujuan semula. Ya. Kemudian seks dalam pengertian yang luas itu tunduk pada aturan. Tetapi seks dalam pengertian yang sempit membuat aturannya sendiri. Seks dalam pengertian yang luas memberikan kontribusi pada kasih yang mendalam dan ibadah. Sementara seks dalam pengertian yang sempit itu memberontak terhadap Allah. Saudara-saudara lihat ini, maka saudara-saudara bisa dapat beberapa kata kunci di dalam pengertian seks yang luas maupun yang sempit. Pertama, seks itu punya tujuan. Ya. Kemudian, seks itu berhubungan dengan Allah. Ya. Kemudian, seks itu menyangkut ibadah, karena dia berhubungan dengan Allah. Tetapi, seks juga adalah pemberontakan kepada Allah. Oke, next. Nah, lebih lanjut, Paul Tripp melihat seperti ini. Mari kita melihat, ketika kita membicarakan seks, maka kita harus membicarakan Allah. Karena tidak mungkin berbicara mengenai seks tanpa keterlibatan Allah di dalamnya. Kenapa? Karena pertama, seks berhubungan dengan eksistensi Allah. Kemarin Pak Sun sedikit memberikan ilustrasi ya, waktu anak-anak lahir, ya, untuk mengetahui jenis kelaminnya, maka yang dilihat apa? Alat kelaminnya kan? Kalau dia punya penis, maka dia diklasifikasikan sebagai laki-laki. Kalau dia punya vagina, maka dia diklasifikasikan sebagai perempuan. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, ya, demikianlah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa keberadaan seks melalui setiap individu, ya, atau keberadaan seks kalau kita tarik mundur ke belakang melalui Adam dan Hawa itu tidak ada keterlibatan Allah di situ. Tidak bisa, saudara-saudara. Kata menjadikan yang dipakai untuk Adam, kemudian membuat, ya, Adam, Hawa itu pakai kata apa ya? Saya lupa. Kemudian generasi setelah Adam dan Hawa itu dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, kata membentuk, membangun, menenun, ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, Allah menenun, ya. Semuanya memberi penjelasan bahwa waktu berbicara tentang seks dalam pengertian jenis kelamin, maka di situ ada kedaulatan Allah yang mutlak. Ya. Maka implikasinya adalah saudara sebagai orang tua yang muda hati-hati di dalam keinginan saudara-saudara untuk mempunyai anak atau mempunyai anak laki-laki
ataupun anak perempuan. Ya, saudara harus yakin bahwa apapun yang Tuhan berikan itu adalah kedaulatan Allah yang mutlak. Kenapa? Keinginan saudara-saudara untuk mendapatkan anak perempuan, tapi ketika Allah memberikan laki-laki, maka implikasinya adalah obsesi Anda, kalau saudara-saudara nggak mengakui kedaulatan Allah di dalamnya, maka Anda akan terobsesi untuk membesarkan dia sebagai perempuan. Ya. Jadi, kedaulatan Allah di dalam seks, ya, dalam hal ini adalah jenis kelamin, ya, sangat mempengaruhi anak-anak itu ke depan seperti apa. Kalau saudara-saudara tidak menyadari bahwa itu kedaulatan Allah memberikan laki-laki dan memberikan perempuan, ini adalah satu peringatan yang sangat besar. Dan bukan saja kedaulatan Allah, tetapi kesempurnaan Allah, kekudusan Allah, hikmat Allah ada di dalam diri laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saudara-saudara tidak menyadari kedaulatan ini dan seluruh atribut Allah di dalam seks, ya, maka implikasinya ke depan adalah kita menghasilkan generasi-generasi LGBTQ. Yang kedua, seks berhubungan dengan tujuan penciptaan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah. Ya, saudara-saudara, ketika Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu, maka konsekuensi logis dari semua itu adalah Allah memberikan kemampuan Adam dan Hawa untuk menghasilkan manusia-manusia baru melalui hubungan seks. Maka kesimpulan yang bisa didapat dari statement ini adalah Allah memberikan Adam di dalam segala kelimpahan kebijaksanaannya kemampuan untuk bereproduksi melalui alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Demikian juga dengan Hawa. Ya, ketika ini bertemu menjadi satu komplimen, ini sedikit vulgar ya saudara-saudara. Saya mengulangi ini, ya. Saudara-saudara pernah nggak saudara-saudara waktu memandikan anak-anak yang laki-laki atau perempuan, Anda bilang sama mereka, wah bersyukur ya kamu jadi perempuan, kamu jadi laki-laki, Tuhan jadikan kamu laki-laki ya. Ya. Nah, saudara-saudara pernah nggak kita membayangkan ya di dalam hikmat Allah yang besar, kuasa Allah yang sempurna, di dalam kekudusan Allah, Allah menciptakan penis sedemikian rupa dan menciptakan vagina sedemikian rupa sehingga di dalam kekudusan Allah itu bisa menjadi complement each other. Ya. Nah, ini yang tidak didapat oleh, ini yang gagal dimengerti oleh kaum LGBT. Saudara-saudara. Ini yang gagal, yang paling gagal dimengerti, dipahami oleh kaum LGBT. Gitu. Nah, saudara perhatikan, ada alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar itu adalah penis untuk laki-laki, sementara perempuan adalah vagina. Nah, saudara perhatikan, dua-duanya ini bisa dipalsukan, betul? Betul, ya. Nah, tetapi yang dalam nggak bisa. Nggak bisa. Allah hebat ya, nggak bisa ditipu. Dan tidak ada orang yang bisa menipu. Secantik apapun Anda, selama Anda tidak punya reproduksi wanita dalam yang menghasilkan sel telur itu, tetap saudara laki-laki. Ya, tetap saudara laki-laki. Nggak bisa. Allah nggak bisa ditipu. Ya. Perdebatan being a woman atau being a man di dalam beberapa yang saya saksikan. Nah, orang-orang yang mengaku dirinya wanita setelah mereka dioperasi itu adalah karena orang luar mengakui mereka sebagai wanita. Kenapa? Karena tidak bisa ada pengakuan itu dari dalam. Kenapa?
Karena mereka tidak punya sel reproduksi wanita. Ya, wah, waktu sudah belajar ini, Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa, dan ini harus kita mengerti. Ya, harus kita mengerti. Mungkin pembahasan dari teologi atau iman lain tidak sejauh ini, gitu. Oke, jadi seks harus selalu berhubungan dengan tujuan Allah. Ya, kemudian Allah membentuk peraturannya. Ini yang dipakai oleh gereja-gereja di dalam pemberkatan nikah. Ya, Adam dan Hawa diberkati dulu, Allah memberkati mereka, kemudian Allah memberitakan perintah itu untuk beranak cucu. Ya, jadi ada tujuan daripada seks itu. Dan kemudian seks berhubungan dengan kemuliaan Allah. Setelah Anda mengerti hal-hal yang tadi, ya, ada satu hal yang diingatkan oleh Paul Tripp. Dia bilang begini, cara Anda mengekspresikan seks dan seksualitas Anda itu menentukan bagaimana Allah dimuliakan. Ya. Seorang yang seorang yang sudah operasi kelamin, ya, bisa digolongkan sebagai ateis praktis. Kenapa? Mereka punya konsep tentang kealahan, mereka punya ide tentang kealahan, tetapi kealahan itu bukan Allah yang berdaulat, yang bisa masuk di dalam kehidupan seks mereka, sehingga mereka bisa mencoba untuk menipu Allah. Menipu, ya Pasul pakai bahasa menipu diri. Ya. Jadi cara kita mengekspresikan seksual kita itu bisa dilihat dari relasi kita dengan Allah. Ketika kita mengerti bahwa Allah berdaulat, Allah menciptakan saya sebagai laki-laki sesuai dengan gambar dan rupanya, dari situ ada rasa syukur yang mendalam karena saya seorang laki-laki, dan dengan demikian saya mengekspresikan seksualitas saya sebagai seorang laki-laki, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Ya. Nah, ini juga berlaku untuk orang-orang yang hetero, gitu. Ya. Kenapa kemudian banyak teologi mengatakan bahwa masturbasi itu berdosa? Karena itu bukan tujuan Allah. Karena itu tidak menyatakan kemuliaan Allah, di mana penis dan vagina itu berkomplement each other, kemudian mengerjakan apa yang Allah perintahkan menjadi mandat untuk beranak cucu. Ya. Nah, terakhir, saudara-saudara, mari kita masuk di dalam seks adalah ibadah. Setelah kita melihat seks itu, nah, mari kita lihat Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan membagikan ayat, saya akan men-sharingkan apa yang saya dapat di ayat yang kedua. Bisa tolong ada yang bacakan? Ya, ayat kedua aja. Karena kamu menjadi serupa dengan Tuhan, tapi berubahlah oleh kebaikan, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik dan berkenan pada Allah dan yang. Nah, saya mendapatkan ayat ini dan saya mendapatkan pengertian yang sangat sederhana ketika saya harus menggantikan guru sekolah minggu kelas 3-4 dan materinya ini. Ya, di dalam persiapan saya membaca, saya menggali, dan saya dapat, karena kan kita harus mengajar, kalau mengajar sekolah minggu kan harus pakai pengertian yang sederhana, kata-kata yang sederhana. Nah, saya mendapat seperti ini ya, saudara-saudara. Apa itu serupa dengan dunia? Tadi kan dibilang jangan menjadi serupa dengan dunia kan? Nah, sederhananya begini saudara-saudara. Serupa dengan dunia itu adalah menyesuaikan diri dengan hal-hal yang dipercaya oleh dunia atau menggunakan ketentuan dunia sebagai pedoman. Nah, kalau kita masuk di dalam pembahasan kita, maka saudara-saudara bisa dapati ada banyak pengaruh-pengaruh yang misalnya seperti pendeta tadi bilang, sex, being gay is okay. Nah, hati-hati saudara-saudara. Tanpa sadar kadang-kadang kita menyetujui hal itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan
jangan serupa dengan dunia secara sederhana. Ketika kita menyesuaikan diri kita dengan hal-hal atau kita menggunakan ketentuan dunia sebagai pedoman utama untuk kita bertindak. Oke, nah yang kedua yang saya mau bagikan, apa itu kehendak Allah? Ya, nah secara sederhana kehendak Allah adalah apa yang Allah minta dari diri kita. Ya, sekali lagi ya, secara sederhana kita bisa mendefinisikan kehendak Allah dengan apa yang diminta oleh Allah dari diri kita. Itu kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini dinyatakan di dalam berbagai peraturan iman dan di dalam berbagai peraturan perbuatan yang mengarahkan kita untuk semakin mengenal Dia, semakin mengenal kehendaknya, dan didorong untuk melakukan kehendaknya, sehingga semua itu berbuah keserupaan dengan Kristus. Nah, saya rasa saya cukup sampai di sini. Oke, terima kasih untuk semua atensi yang teman-teman berikan. Saya serahkan ke Pak Sun. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita tutup di dalam doa ya. Mari kita terus berdoa ya, Saudara, bahwa ini adalah bukan hal yang sembarangan. Ini satu hal yang kita perlu pikirkan sama-sama dan kita perlu fight juga sama-sama. Minggu depan kita akan masih lanjut. Minggu depan adalah seri daripada Saudara Alex dan Saudara Surya ya. Dan bagaimana bicara mengenai dari perspektif LGBT dalam apa ya dan penciptaan, terus satu lagi dalam konteks apa ini propagandanya ya. Nah, berharap kita bisa dapatkan poin-poin yang lain dan kiranya Tuhan menolong. Mari saudara kita terus berdoa dan kita jangan diam. Kita juga tidak menolak keberadaan mereka ya. Keberadaan mereka kita tetap terima, tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu yang harus kita lawan ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk umat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih karunia Tuhan yang cukup untuk melihat bahwa apapun yang dikerjakan ini adalah satu hal yang melawan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami bijaksana, sehingga kami melihat apa yang dikerjakan dunia adalah upaya menghancurkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bapa di dalam surga, berikan kami kuasa, berikan kami bijaksana-Mu, sehingga kami tidak melawan musuh dengan sembarangan. Kami tidak memukul asal, tetapi kami bisa melihat sampai kedalaman inti daripada gerakan ini. Dan itu kami bisa dapatkan selama kami ada di dalam firman. Selama kami ada memahami dan punya pengertian yang cukup. Selama kami ada di dalam Engkau dan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Mari Tuhan, pakai kami, pakai umat-Mu, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, Pak John yang sudah menyampaikan. Demikian juga untuk sesi-sesi yang berikutnya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memakai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara sudah mengikuti.